uang 50 miliar semakin memanas setelah Yusuf Kalla melalui kuasa hukumnya melaporkan para YouTuber pembela Jokowi yang diduga telah menuduh dan menghembuskan isu bahwa JK adalah orang besar di balik kisru ijazah palsu. Tentu saja Yusuf Kalla sebagai orang yang dituduh merespon dan melaporkan orang-orang yang membuat tuduhan tak berdasar kepada dirinya. Selanjutnya Ketua Termul Andi Aswan coba membantah semua pernyataan Roy Suryo tentang para ceboker Nusantika Roy Suryo, mengungkapkan temuannya soal konten yang tidak senonoh dari Ketua Ceboker Nusantara Agri Fanani. Dari hasil temuannya, Roy memperlihatkan video terdahulu dari kanal milik Agri Fanani dengan gambar dan judul yang dinilai tidak pantas. Selanjutnya Roy Suryo juga menyindir Jokowi saat satu panggung dengan Agri Fanani yang ternyata memiliki rekam jejak digital yang bermasalah, namun malah jadi ketua umum dari Cebokers Nusantara, kumpulan para YouTuber pembela. Selanjutnya Roy Suryo juga mengungkapkan data dan fakta bahwa isu miring soal ada bohir dan uang 50 miliar memang sengaja diglorifikasi untuk diorkestrasikan secara berjamaah oleh kumpulan para YouTuber pembela Jokowi yang ia sebut sebagai Ceboker Nusantara dengan tujuan memframing dan mengalihkan persoalan utama yang menyangkut pembuktian keaslian ijazah Joko Widodo. Pengacara Roy Suryo, Refli Harun, memberikan tantangan terbuka kepada pengacara Jokowi untuk berdebat masalah hukum dalam persoalan ijazah Jokowi. Momen itu terjadi ketika Refli Harun mengungkapkan bahwa ia sudah muak dan jenuh berdebat dengan para termul seperti Andi Aswan dan Rasman Nasution karena tak mempunyai pikiran dan legal standing saat membela Jokowi. Tentu saja pernyataan menohok itu membuat para termul hanya cengar-cengir menahan malu saat disekak mat. Tidak hanya Refli Harun yang mempermalukan para termul, penonton rakyat bersuara sekaligus pejuang bongkar kepalsuan ijazah Jokowi juga ikut mempermalukan Rasman dan Andi Aswan atas tudingan mereka yang menyatakan ada bohir dan aliran dana 50 miliar di belakang pergerakan bongkar ijazah Jokowi. Pejuang ini menyatakan bahwa tidak ada yang mendanai mereka dalam persoalan ijazah palsu, namun mungkin Andi Aswan dan Rasman lah yang malah didanai oleh Jokowi untuk membelanya secara membabi buta. Inilah watak para pembela Jokowi. Mereka akan membolak-balikan fakta yang sebenarnya, mempermainkan undang-undang, dan membuat tafsir hukum semau mereka. Asal Bapak senang, dan relawan pun jadi kenyang. Tidak peduli dengan integritas dan kejujuran, termul akan melakukan apapun demi membela Jokowi. Di mata kaum termul, Jokowi itu sempurna, dan tidak akan pernah salah. Apa nih? Ini dokter gadungan ini. Dokter apa nih Mas Agri? Ini dokter gadungan ini. Ini nggak boleh nih. Ini gadungan bisa dilaporkan ini. Edukasi buat masyarakat. Ini dokter gadungan. Seluruh rakyat Indonesia. 270 juta penduduk rakyat Indonesia. Pernah gelar nggak? Oke. Pernah bergelar apa ini? Oh, ini apa ini? Pernah bergelar apa? Ini show. It's part of the ini show. adalah contoh foto orang hamil. Ini dokter gadungan. Apa yang dilakukan Mas Roy hari ini dan kawan-kawan adalah beliau memeriksakan istrinya ke dokter. Itu adalah membawa ini, tidak membawa suami istrinya. Nah, kemudian apa yang dicek? Gambar. Hari ini terjadi. Hari ini yang menghebohkan Indonesia ini terjadi. Nah, dia cek perutnya. Dia cek perutnya. Ya. Kemudian dia sudah langsung mengambil kesimpulan. Oh, bayinya sungsang. Oh, kakinya cuma satu, cacat. Oh, muter-muter terus. Berniat ingin permalukan dan bungkam Roy Suryo dengan menggunakan baju dokter dan membawa stetoskop, pembela Jokowi, Agri Fanani, menganalogikan pengujian yang dilakukan Roy Suryo CS terhadap ijazah Jokowi seperti memeriksa ibu hamil
tapi melalui gambar, bukan ibu hamilnya secara langsung. Tentu saja analogi yang tidak tepat ini mendapat tertawaan dan cibiran dari narasumber serta penonton yang hadir di studio, yang membuat Termul ini nampak seperti badut dalam perdebatan karena menyamakan benda mati dengan makhluk hidup. Ini yang terjadi. Hiruk pikuk seluruh Indonesia ini yang dia lakukan adalah penelitian hanya memakai foto. Jadi bukan istrinya yang dibawa ke dokter, bukan kandungannya yang diperiksa, tapi foto. Foto postingan Dian Sandi, foto kopian sebelumnya itu yang diteliti oleh Roy Suryo. Yang sampai dari ini ribut terus. Nah, kemudian apakah kemudian seluruh masyarakat Indonesia akan dibuat hiruk pikuk seperti Roy Suryo yang dia meneliti memakai foto. Jadi bukan perut, bukan bayi yang diperiksa oleh dokter. Foto. Bayangkan foto yang diperiksa sehingga hiruk pikuk seluruh negeri ini. Ini yang punya ijazah asli ya. MKes, Magister Kesehatan dari UGM aja nggak berani pakai snapchat kayak gini. Ini dokter palsu ini. Dokter palsu. Baik, Bang David silakan. MKes asli ini. Oke, saya kasih kesempatan Bang David dulu. Namun tetap saja pembela Jokowi Agrifanani selalu mencari pembenaran untuk membela sang bos peternakan. Para cebokers ini layaknya seperti robot yang telah diprogram hanya untuk membela Jokowi dan tidak mempunyai kemerdekaan dalam berpikir, karena setiap narasi yang disampaikan berdasarkan perasaan dan sikap pemujaan kepada individu yang dianggap selalu benar, dan orang yang mengkritiknya pasti salah. Kalau misalnya Anda memang warga negara yang baik, punya tujuan yang baik, hargai setiap tahapan proses hukum. Pak Jokowi nggak pernah ngoceh terhadap hukum. Hargai klien Anda, Jadi Sylvester Matutina. Anda harus nggak ada kaitan dengan Sylvester, nggak ada kaitan dengan Sylvester. Jadi hargai proses hukum. Jangan ketika Anda sudah dekat-dekat untuk ditahan sekarang ngoceh, seolah-olah hukum itu tidak adil bagi Anda. Nah itu kan yang Anda nggak melambangkan Anda manusia-manusia yang cerdas. Anda manusia yang tidak terdidik, kecil jiwa, bukan jiwa besar. Jadi hargai setiap proses hukum. Hargai institusi-institusi di negara ini. Hargai UGM, hargai penyidik, hargai misalnya kejaksaan, hargai semua proses, hargai setiap tahap, hargai mantan presiden Anda. Kalau kalian benar, hargai semua tahapan hukum. Jangan Anda kenapa nggak diikuti proses hukum aja? Itu yang benar. Pengadilan. Enggak. Kalau kalian benar, proses hukum aja jalani. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Ya, macam-macam upaya yang dilakukan. Kan itu artinya nggak terhadap penelitian yang mereka lakukan. Itulah silakannya. Kalau foto yang diteliti, bayangkan ibu dibawa ke suaminya, ke dokter, ibunya nggak di rumah. Yang dibawa suami itu adalah gambar. Itu yang digawat itu gambar. Tidak sama sekali. Tapi dikasih hukum. Ini yang dilakukan. Ini yang dilakukan. Selanjutnya ada pembela Jokowi David Payung yang diskakmat dengan telak oleh Kurnia Triroyani. Awalnya David Payung meminta para tersangka kasus ijazah Jokowi untuk menjadi warga negara yang baik dengan menghormati proses hukum yang berlaku. Namun narasi indah yang disampaikan David Payung mendadak jadi narasi sampah ketika Kurnia Triroyani mempertanyakan semua narasi itu dengan keberadaan buronan kejaksaan Sylvester Matutina yang sampai hari ini masih bersembunyi dari kejaksaan dan merupakan teman satu geng David Payung di peternakan Jokowi.